Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun saudara berada. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam seri pendalaman Alkitab. Pastikan saudara-saudara yang ada di rumah sudah menyediakan alat tulis sehingga kita dapat mencatat ayat-ayat yang penting di dalam Alkitab. Baik saudara-saudara, sebelum pendeta menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan saya pada saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami sudah siap untuk menerima berkat Tuhan melalui pelajaran Alkitab. Biarlah ya Tuhan, masing-masing kami, Tuhan berikan akal budi kebijaksanaan dari surga sehingga kami boleh dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh pendeta. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pada saat ini saya akan memberikan pertanyaan dan pendeta akan menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jadi pertanyaan yang pertama itu, sebelum saya mulai dari pertanyaan saya yang pertama, mungkin saudara-saudara yang ada di rumah mungkin mempunyai juga pertanyaan atau ingin dijelaskan tentang ayat Alkitab, saudara bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara yang baru bergabung dengan channel kami ucapkan selamat bergabung, terima kasih sudah memilih akan channel kami. Dan jangan lupa di subscribe dan diklik tanda loncengnya, supaya pada saat kami mengupload akan video-video terbaru dari kami, saudara-saudara bisa mendapatkan pemberitahuan. Baik, pertanyaan yang pertama pendeta, hari apakah hari ibadahnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Itu pertanyaan saya. Hari apakah hari ibadah Tuhan kita Yesus Kristus dan murid-muridnya? Iya. Baik, saudara, sebelum saya menjelaskan hari apa, kita perlu mengetahui dulu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid maupun juga Rasul Paulus. Kenapa saya pisahkan murid-murid dengan Rasul Paulus? Karena kita tahu Rasul Paulus tidak termasuk di dalam 12 murid. Dan bahkan juga semua penulis Alkitab di dalam perjanjian lama itu, mereka mempunyai latar belakang dari suku bangsa Yahudi. Saya mau ulangi pemirsa, Tuhan kita secara kelahiran di bumi ini, dia mempunyai latar belakang dari suku bangsa Yahudi. Begitu juga murid-murid dan juga penulis daripada kitab perjanjian lama. Ini penting saudara, oleh karena supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baik, saudara, ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Yang saya mau garis bawahi di ayat 22 ini adalah bagian terakhir. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus tidak bisa mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari saya, daripada Yesus. Karena bagaimana mungkin dia mau katakan itu kalau perempuan Samaria ini kan masih bimbang lah, boleh kita katakan di dalam perbincangan itu. Jadi itu yang pertama. Lalu kitab suci ini, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ditulis oleh orang-orang yang mempunyai latar belakang bangsa Yahudi. Jadi kita bisa mengerti maksud Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 ini, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya kita bisa tahu keselamatan berdasarkan apa yang dicatat oleh Alkitab, yang notabene-nya penulisnya itu adalah orang Yahudi. Begitu juga perkataan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita bisa baca itu. Matius 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Jadi di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sekali lagi notabene-nya adalah orang Yahudi, di mana Tuhan Yesus mengatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Berdasarkan ayat 2 katakan apa? Yaitu mereka sudah menduduki kursi apa? Kursi Musa. Di mana tulisan-tulisan Musa mereka sudah tahu itu artinya.
Jadi inilah yang melatar belakangi terlebih dahulu sebelum kita menjawab apakah hari peribadatan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus juga murid-muridnya. Bahkan Rasul Paulus yang menjadi tokoh di dalam kekristenan dunia sekarang ini. Jadi ini dulu. Jadi saudara, melalui kehidupan orang Yahudi, dalam hal ini kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid serta Rasul Paulus, maka kita dapat mengetahui hari apa hari peribadatan itu. Baik saudara, kita akan lihat dari kehidupan Tuhan kita, Tuhan Yesus sehubungan dengan hari peribadatan. Ada beberapa ayat sesungguhnya, tetapi saya akan ambil hanya 2 ayat saja sebagai sampel, sebagai contoh saja. Di dalam Markus pasal 1 ayat 21. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-21. Markus 1 ayat yang 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi pada saat itu Yesus tiba di kota Kapernaum, dan pada hari itu katanya Sabat sudah mulai. Ya, sudah memasuki hari Sabat. Yesus segera, dia tidak ada kata segera, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar dia di situ. Jadi pada hari Sabat dia pergi ke rumah ibadah, sinagog lah kalau orang Israel, orang Yahudi. Nah, kalau kita orang Kristen ya ke gereja pada hari Sabat. Lalu ayat yang kita sudah umumnya tahu yaitu dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi ia di situ adalah Yesus Kristus berdasarkan ayat sebelumnya, ayat 14. Jadi Tuhan Yesus datang ke Nazaret tempat Yesus di mana ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Ingat saudara, memang pada saat itu Yesus sebagai manusia, dan kita tadi di awal sudah mengatakan bahwa Yesus ini secara kelahiran dia mempunyai latar belakang bangsa Yahudi. Tetapi ingat, Yesus juga adalah Tuhan. Jadi kalau dikatakan itu menurut kebiasaannya, kalau kita ingat Ibrani pasal 13 ayat 8. Coba kita buka Ibrani pasal 13 ayat 8. 13 ayat 8 dikatakan begini, Yesus Kristus itu apa? Tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya Yesus Kristus itu dia tidak berubah. Ya, walaupun pada saat itu di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 dalam konteksnya dia adalah manusia, orang keturunan Yahudi, tapi jangan lupa dia adalah Tuhan juga. Jadi dia punya kebiasaan itu. Tidak heran makanya di dalam Yesaya pasal 66. Ya, Yesaya pasal 66, kita buka buku Yeremia, di sebelahnya sudah kitab Yesaya ayat 66. Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai ayat 23. Situ dikatakan apa? Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ayat yang 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Ya, ini bukan perkataan daripada Nabi Yesaya, tetapi Nabi Yesaya mencatat apa yang Tuhan firmankan. Di situ dikatakan seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu. Lalu di ayat yang ke-23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Jadi Yesus pun mengakui nanti di dunia baru akan ada hari Sabat juga. Jadi kalau kita kembali hubungkan dengan Lukas pasal 4 tadi ayat 16, menurut kebiasaannya. Jadi baik kehidupan Yesus dulu, sekarang, sampai selamanya, itu ada yang namanya hari Sabat. Dan berdasarkan ayat yang tadi kita sudah baca, Markus pasal 1 ayat 21, Yesus beribadah pada hari Sabat. Begitu juga dengan Lukas pasal 4 ayat 16 tadi. Itu Yesus kebiasaannya beribadah pada hari Sabat. Begitu juga dengan murid-murid daripada Tuhan Yesus. Satu kali Tuhan Yesus memberikan satu amaran pada saat dia berkhotbah tentang akhir zaman. Di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 15 mulai. Tapi kita baca ayat 15 dan ayat 20 saja. Ayatnya yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel,
Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi saudara-saudara, ini satu amaran yang Tuhan berikan, atau boleh katakan ini nubuatan yang Tuhan sampaikan berdasarkan kitab Daniel. Pada saat itu dia bicara kepada murid-muridnya tentang akhir zaman. Yesus katakan, jika engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itu sejarah mencatat pada saat tentara Romawi menyerang Yerusalem dan menghancurkan bait suci di Yerusalem. Dan itu terjadi pada tahun 70 tarik Masehi. Artinya ini jauh nanti ke depan dari zaman Yesus Kristus dan murid-murid Tuhan Yesus. Dan dia sudah memberikan satu pengarahan di situ. Mudah-mudahan itu pada saat mereka melarikan diri, Yesus mengimbau supaya mereka melarikan diri pada saat itu dan jangan jatuh pada hari Sabat. Jadi dia sudah kasih tahu sama murid-muridnya juga bahwa ada yang namanya hari Sabat, hari peribadatan berdasarkan apa yang Tuhan Yesus sendiri buat di dalam 10 hukum, di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Khususnya ayat 8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi itu disampaikan. Lalu begitu juga dengan kehidupan daripada Rasul Paulus. Ada beberapa ayat di dalam buku Kisah, tapi saya hanya mau berikan 2 ayat saja. Yang pertama, Kisah pasal 17 ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi di ayat kedua ini dikatakan seperti biasa. Ingat tadi Lukas pasal 4 ayat yang ke-16, menurut kebiasaan daripada Yesus. Dan kebiasaan Yesus itu diikuti oleh hamba Tuhan Rasul Paulus seperti biasa. Kenapa saya katakan seperti biasa? Karena ada hamba Tuhan yang menyatakan bahwa Paulus pergi ke rumah ibadah, ke sinagog pada hari Sabat itu oleh karena apa? Karena itu dia tahu ada orang-orang Yahudi yang beribadah. Sekali lagi jangan lupa latar belakang Rasul Paulus, murid-murid dan juga Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Jadi mereka tahu peribadatan itu adalah hari Sabat. Ingat tadi yang kita sudah baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Artinya orang Yahudi ini akan memberitahu kita tentang jalan keselamatan. Lalu Yesus katakan di dalam Matius pasal 23 ayat 3, kita harus mengikuti ajaran yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Salah satunya mengenai hari Sabat. Jadi Rasul Paulus ini sudah terbiasa beribadah pada hari Sabat. Saya buktikan lagi di ayat berikutnya, yaitu Kisah pasal 18 ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi di sini dibuktikan di ayat yang keempat ini bahwa kebiasaan yang tadi dicatat dalam Kisah 17 ayat 2 dibuktikan di Kisah pasal 18 ayat 4. Setiap hari Sabat dikatakan. Jadi kebiasaan daripada hamba Tuhan Rasul Paulus, bukan karena dia tahu orang Yahudi, agama Yahudi, ibadahnya hari. Tidak. Dia pada saat itu sudah bukan lagi agama Yahudi. Dia sudah mengikut Yesus. Dia seorang pengikut jalan yang lurus atau Nasrani, Kristen lah itu. Dia sudah Dia sudah tahu itu bahwa hari Sabat itu adalah hari peribadatan daripada Tuhannya Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, dari kehidupan Tuhan Yesus, murid-murid dan juga hamba Tuhan Rasul Paulus, kita bisa melihat bahwa peribadatan itu jatuh pada hari Sabat sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Dan itu dilakukan di Perjanjian Baru juga. Ya, itulah hari Sabat, ya Ibu Pendeta. Jadi, sekali lagi Tuhan Yesus, murid-murid dan Rasul Paulus itu ibadahnya pada hari Sabat. Nah, kalau begitu Pendeta, saya mau tanya lagi. Hari Sabat itu sebetulnya hari apa? Karena ada yang mengatakan juga bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu. Ada yang bekerja hari Sabtu, ada yang bekerja hari Minggu, begitu maksudnya. Iya, jadi ini yang perlu kami mengerti gitu. Sebetulnya hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu kah atau hari Minggu kah? Oke, baik. Ya memang ada di dalam kekristenan ini ada 2 peribadatan. Ada sebagian orang Kristen, bukan cuma gereja Advent saudara-saudara, yang memelihara hari
Sabat. Saudara bisa lihat, boleh search di Google, ada hampir 500 sekte Kristen ya, kalau boleh bilang sekte Kristen, aliran Kristen yang telah kekristenan yang beribadah pada hari Sabat. Jadi bukan hanya soal gereja Advent pemelihara hari Sabat ini. Jadi hari apa? Karena mereka beribadahnya Sabtu, sedangkan mayoritas Kristen itu beribadahnya pada hari Minggu. Saudara-saudara, ada 3 peristiwa besar yang Tuhan kita Yesus lakukan dan dicatat di dalam Alkitab sehubungan dengan rencana keselamatan, di mana melalui 3 peristiwa itu kita bisa mengetahui bahwa hari Sabat itu hari apa. Baik saudara, 3 peristiwa itu adalah kematian, lalu Yesus di dalam kubur, dan juga kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-54 itu berbicara tentang apa? Kematian daripada Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sekarang baca saja di ayat yang ke-54 saja dari Lukas 23 ayat yang ke-54. Ayatnya yang ke-54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi hari kematian daripada Tuhan Yesus, Alkitab mencatat hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Baru mau memulai hari Sabat. Ya, belum hari Sabat, masih hari persiapan. Kalau kita baca di dalam kamus Alkitab yang saudara pegang, ya mau orang Kristen apapun, kalau dia punya Alkitab dari lembaga Alkitab Indonesia, ada kamusnya di belakang Alkitab itu, maka hari persiapan itu dikatakan apa? Kita coba buka dulu kamus Alkitab kita, hari persiapan. Hari persiapan adalah hari sebelum hari Sabat. Jadi hari Jumat. Jelas sekali kamus Alkitab mengatakan hari persiapan adalah hari sebelum hari Sabat. Tadi dikatakan Sabat hampir mulai. Dan itu adalah hari Jumat. Dan kita orang Kristen semua mengakui bahwa Tuhan kita ini mati pada hari apa? Jumat. Itulah sebabnya saudara kita di gereja Katolik selalu mengadakan apa? Jumat Agung. Lalu itu yang pertama, hari persiapan itu adalah hari Jumat. Lalu kalau kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama, ini bicara tentang kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah hari Sabat lewat, pada hari pertama minggu itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya the first day of the week. Jadi minggu di situ bukan hari Minggu, tapi mingguan. Ya. The first day of the week. Artinya hari pertama dalam mingguan itu. Nah, kita orang Kristen tahu bahwa Yesus bangkit itu adalah apa? Pada hari Minggu. Bahasa Inggrisnya Sunday. Jadi Sunday atau hari Minggu dalam bahasa Indonesia, Alkitab mencatat itulah hari pertama, saudara-saudara. Hari pertama. Inilah sebenarnya kalau kita mengerti ini, kita akan mudah mengetahui hari Sabat itu hari apa. Kenapa? Kalau kita baca di Perjanjian Lama disebut hari ke-7 adalah hari Sabat. Sedangkan di kalender itu ada 2 model penanggalan kalender. Ada yang sebut hari pertamanya itu adalah hari Senin. Ada yang menyebut hari pertamanya hari Minggu. Jadi kalau yang menyebut hari pertamanya hari Minggu, maka hari ke-7 itu jatuh pada hari Sabtu. Tapi kalau hari pertamanya hari Senin, maka hari ke-7-nya itu jatuh pada hari Minggu. Mana yang benar? Apakah kita mau ikuti kalender, almanak, atau apa yang dikatakan oleh Alkitab? Alkitab mengatakan pada hari pertama minggu itu, the first day of the week. Nah, kita tahu Yesus bangkit hari Minggu, Sunday. Jadi Sunday atau hari Minggu dalam bahasa Indonesia itulah hari pertama. Jadi kalau kita hitung, berarti hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Itulah di mana Yesus apa? Di dalam kubur. Jadi kalau Yesus mati hari Jumat, Yesus bangkit hari Minggu, di tengah-tengah hari Jumat dan Minggu ada hari Sabtu, disitulah Yesus di dalam kubur. Jadi dari situ saja kita sudah bisa menjawab apakah hari Sabat itu. Alkitab menyatakan hari Sabat itu melalui 3 peristiwa besar yang Yesus lakukan, yang dicatat oleh Alkitab sehubungan dengan rencana keselamatan, maka hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Semakin penasaran saya, pendeta. Nah, kalau begitu,
mengapa sekarang ada dua peribadatan? Apakah diganti ada perubahan gitu dari hari Sabtu itu menjadi hari Minggu itu? Apakah ada perubahan dan kapan perubahan itu? Oke, baik, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah ada perubahan hari Sabat, hari Sabtu berdasarkan pelajaran kita tadi kepada yang mereka percayai hari Sabat itu hari Minggu? Ada perubahan? Kalaupun ada, pertanyaan berikut, siapa yang merubah? Saudara-saudara, sebenarnya Alkitab mencatat bahwa perubahan itu ada. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Daniel 7 ayat 25. Yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Baik, jadi berdasarkan Daniel 7 ayat 25 pemirsa, ini ada perubahan hari Sabat. Ya, perubahan. Kenapa? Walaupun di sini tidak disebut hari Sabat, nanti saya akan jelaskan. Pertanyaannya tadi apa? Siapa yang mengubah? Apakah ini Tuhan? Karena ini ditulis di dalam Daniel 7 ayat. Tidak, saudara. Kalau kita baca hati-hati ayat itu, ia akan menentang Yang Maha Tinggi. Artinya dia akan menentang Allah. Jadi yang dimaksudkan di dalam Daniel 7 ayat 25 ada oknum yang melawan Tuhan. Ya, kenapa dia melawan Tuhan? Ada ciri-cirinya di sini dikatakan. Yang pertama, ciri pertama itu adalah mereka akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, milik Allah, milik Tuhan. Ini ciri pertama. Lalu yang kedua dikatakan ia berusaha. Kata berusaha di garis bawahi, ini ada proses. Ya, tidak serta-merta tapi ada proses tahunan ini untuk mengubah waktu dan hukum. Saudara, ini hukum yang mana? Hukum Tuhan yang kita kenal adalah 10 hukum. Dari 10 hukum itu, dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10, yang ada hubungannya dengan waktu hanya satu, saudara. Ini kan katakan dia akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Ya. Jadi kalau kita baca itu, kalau saya baca, dia akan mengubah hukum yang ada hubungannya dengan waktu. Hukum yang mana? Hukum 10 hukum. Dari 10 hukum yang ada hubungannya dengan waktu, yaitu hukum yang keempat, Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kudusanlah hari. Hari itu adalah salah satu apa? Tanda daripada waktu. Hari Sabat. Itulah yang diubah. Ya. Lalu ciri yang ketiga dikatakan di sini, dia mempunyai kekuasaan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Tapi yang saya mau bahas hubungan dengan perubahan itu, bahwa memang ada yang merubah. Kita sudah menyatakan dalam Daniel 7 ayat 5. Tetapi bukan Allah yang merubah. Tetapi apa? Seorang atau oknum yang mengubah daripada hari Sabat itu. Mari saudara-saudara, sekarang kita lihat catatan sejarah. Kalau ini kan catatan Alkitab sudah bilang memang ada perubahan. Siapa? Ya, kalau kita baca buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Maxwell dalam bukunya God Cares, jilid pertama halaman 129. Di situ dikatakan pada tahun 321 Tarik Masehi, Konstantin yang Agung, ya, kaisar dari Romawi ini, dia mengeluarkan sebuah undang-undang sipil. Poinnya adalah dia memaksa semua orang kecuali petani untuk apa? Beristirahat pada hari Minggu. Ya, kata beristirahat memang belum berbicara tentang ibadah. Ya, karena dia ini kan sipil ini. Pada hari Minggu harus beristirahat semua orang kecuali petani. Petani boleh pergi ke kebun, lah, ke sawah, begitu. Itu tahun 321 Tarik Masehi. Ada seorang, ini orang, raja, kaisar Konstantin yang Agung. Lalu di tahun 364 Tarik Masehi, nah, ini ada sebuah lembaga agama. Di dalam pertemuannya, ya, sebuah konsili di kota Laodikia, di mana pertemuan para pemimpin agama ini, mereka membuat satu keputusan tahun 364 Tarik Masehi ini, di mana di situ dikatakan semua orang Kristen harus memuliakan hari Minggu. Saya mau garis bawah ini keputusan konsili, ya. Manusia artinya membuat, bukan Tuhan. Harus memuliakan hari Minggu. Dan pada hari Sabtu
harus bekerja. Ini sebuah keputusan lembaga keagamaan. Jadi inilah sejarah yang dicatat. Ya. Jadi ini ditulis oleh seorang yang bernama Charles G. Heffer. Jadi dalam bukunya The History of the Council of the Church from the Original Document. Jilid 2 halaman 316. Jadi di situ kita bisa melihat ini sejarah mencatat. Jadi ada perubahan, tetapi yang merubah itu adalah manusia. Jadi saudara-saudara, Ibu Pendeta, berdasarkan catatan Alkitab dan sejarah dunia, ada pribadi, ada lembaga, artinya manusia yang telah mengubah hari peribadatan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab hanya hari Sabatlah hari yang Tuhan khususkan untuk peribadatan, bukan hari yang lain. Ya, hanya satu, hari Sabatlah. Sekali lagi Keluaran 20 ayat 8. Kalau bahasa Inggrisnya disebut the holy, ya, the holy Sabat. Ya. Itu hari yang hari kudus, hari. Lalu kalau kita sekarang baca di dalam Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu adalah hari persiapan. Ini masih ada hubungannya dengan Lukas pasal 23 tadi. Pada hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat yang disalibkan itu ada 3 yang disalibkan, tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab kenapa? Sebab Sabat itu adalah hari besar. Ya, Yohanes kekasih dia menulis bahwa hari Sabat itu adalah hari besar. Dalam bahasa Inggrisnya a high day, the highest day lah begitu. Ya, the highest day, hari yang paling tinggi, hari yang paling besar, itu ditulis dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan Megale Hemera. Ya, Megale Hemera dalam bahasa Yunaninya. Ada yang menerjemahkan Megale Hemera ini dengan hari yang agung, hari yang istimewa. Jadi hari Sabat itu adalah hari yang agung dan hari yang istimewa. Sebenarnya kalau mau lihat konteksnya saudara-saudara, kenapa disebut hari Sabat itu? Ya, hari Sabat dalam peristiwa Yesus disalib, Yesus di dalam kubur itu sebagai hari yang besar, hari yang istimewa, karena memang bertepatan juga dengan apa? Hari Paskah, saudara-saudara. Jadi, saudara, jelas sekali dikatakan di sini, Sabat itu adalah hari yang besar. Ya. Walaupun bukan karena Paskahnya, tapi oleh karena apa? Sabat itu sendiri Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah khususkan menjadi hari peribadatan, hari yang suci, ya, holiday, holy Sabat, itu dia. Jadi saudara, kita sudah bisa melihat bagaimana hari Sabat itu. Hari Sabat itu hari apa? Lalu kalau memang ada perubahan, siapa yang merubahnya? Jadi sekarang tinggal tergantung kita, saudara-saudara. Apakah kita mau menuruti ajaran ataupun perintah Allah? Sebagai penutup kita punya pembahasan pada saat ini. Matius 15 ayat 19. Yang ke-9. 9. Nah, ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ingat saudara, ini yang berkata bukan Matius, ini yang berkata adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-9, percuma kalau kita ini beribadah kepada Tuhan, tetapi apa? Ajaran yang kita ikutkan itu apa? Ajaran daripada manusia, bukan ajaran daripada Allah. Jadi sekali lagi poinnya saudara, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari Sabat adalah hari istimewa, hari besar, hari yang paling tinggi, yang paling mulia, paling diagungkan oleh Tuhan kita untuk manusia di dalam beribadah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas satu kesempatan yang indah di mana kami boleh dapat mengerti sebenarnya apakah hari Sabat itu. Dan biarlah ya Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh memutuskan bahwa kami hanya mau menuruti apa yang Tuhan ajarkan ataupun perintahkan sehubungan dengan hari peribadatan. Bapa di surga, inilah seluruh kami di dalam Tuhan Yesus. Amin.